Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Tuhan di Kalimantan Selatan. Ustadz, saya mau tanya, 50% anak-anak muda Jabodetabek sudah melakukan hubungan intim di luar nikah. Perzinahan menyebar di Jabodetabek, tapi para ustadz dan para ahli agama sepertinya membiarkan saja perzinahan menyebar. Tidak ada tindakan apa-apa dari para ustadz dan ahli agama Islam. Saya mau tanya lagi, itu tempat maksiat, diskotek dan lainnya sebagai kurang lebih begitu Ustaz. Pertanyaannya sangat panjang, kita jawab pertanyaan yang pertama saja Ustaz, silakan. Hamba Allah dan bukan hamba Tuhan ya. Hendaknya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bukan dengan nama Tuhan. Hamba Allah yang mudah-mudahan Allah muliakan. Memang kecemburuan kita dengan tersebarnya kemaksiatan itu adalah perkara yang berasal dari keimanan. Siapa di antara kita yang ridha melihat perzinahan merajalela? Lebih Rasulullah SAW memberikan ancaman yang keras. Kata Rasulullah, tidaklah tersebar suatu fahisyah di suatu kaum kecuali Allah akan menurunkan penyakit. Dan Allah akan ratakan azab kepada mereka semuanya. Tatkala para pemuka agama diam 1000 bahasa dan tidak mau menjelaskan kepada umat tentang bahaya ini, maka ketika Allah azab, maka azab itu akan mengena, semua kena. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya di sini memang harus ada usaha dari para alim ulama dan pemuka-pemuka agama untuk mencari bagaimana kita berusaha terus-menerus menyampaikan kepada manusia atau kepada terutama para pemuda tentang bahaya ini. Mengingkari kemungkaran tentunya bukan dengan cara arogan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Dengan kekuatan di mana ia diberikan oleh Allah kemampuan berupa kekuasaan, seorang pemimpin, entah itu presiden ataupun bupati ataupun gubernur ataupun yang lainnya, dia punya kemampuan. Merekalah yang punya hak untuk mengingkari dengan tangan, atau dengan lisannya. Ini adalah tugas para ulama. Merekalah yang punya hak untuk menjelaskan dan mengingkari dengan lisan, dengan dalil dan hujjah, atau dengan hatinya kalau kita tidak mampu. Setidaknya hati kita mengingkari Nah, ketika para umara diam 1000 bahasa, mereka pun juga tidak ada usaha bagaimana para pemuda ini terhindar daripada zina dan yang lainnya. Mereka yang menanggung dosa. Mereka akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika para ulama diam 1000 bahasa tidak menjelaskan kepada para pemuda tentang bahaya ini. Yang kedua, permasalahan yang kita lihat adalah yaitu didukung oleh adanya media yang merusak sekali. Televisi yang menjajakkan syahwat, mencontohkan bagaimana para bintang-bintang film mencontohkan kepada masyarakat tentang pakaian yang dianggap katanya modern, sehingga akhirnya para wanita yang bodoh itu kemudian menganggap bahwa itulah kemodernan. Para pemuda pun yang bodoh itu kemudian terkena penyakit syahwat. Ini harus kita ingkari dengan sebijak mungkin. Tidak mungkin dengan cara kekerasan. Karena kekerasan itu adalah tidak akan menyelesaikan permasalahan Maka dari itu kewajiban kita adalah yang pertama untuk terus mendakwahkan terutama dari kalangan para pemuda. Pemuda-pemuda ini kita berusaha untuk dekati, kita berusaha untuk berikan kepada mereka pemahaman yang kuat berupa akidah kepada Allah, dijadikan mereka cinta kepada Allah, mengidolakan para ulama, para sahabat,
Ya, sehingga apabila akidah telah kokoh dan kuat, insyaallah mereka akan selamat. Ya, dan menjelaskan bagaimana bahaya zina, bahaya syahwat semampu kita, dan terus ya kita mendakwahkan hal ini. Tentunya juga dengan adanya media radio ataupun yang lainnya, yang terkadang kita lihat ya, karena masalahnya media yang menjajakan syahwat itu lebih banyak, lebih kuat uangnya, dan didukung oleh orang-orang yang berduit. Sementara media yang berusaha untuk mengingatkan para pemuda agar mereka mau takwa kepada Allah dan yang lainnya sangat minim dan sangat sedikit sekali. Ya, makanya di zaman ini kewajiban kita adalah ya mengingkari kemungkaran semampu kita. Dan sambil kita menyelamatkan diri sendiri, banyak istighfar kepada Allah dan mengingkari kemungkaran, dan bisa mengingkari kemungkaran itu dengan cara membuat makalah-makalah disebarkan kepada para pemuda. Ya. Dan cara-cara lain yang tentunya ini harus kita pikirkan bersama, bagaimana mengatasi ya keadaan yang sudah betul-betul terpuruk seperti itu. Nah,